Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan dari cerita kemarin, bagaimana Allah memberikan kepada Bani Israel, mengajak mereka mengingat kembali kalau kemarin bagaimana Allah telah selamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Allah belah lautan, kemudian Allah selamatkan kaumnya Musa, kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun. Nah, setelah itu kan kaum Bani Israel banyak itu. Kalau di dalam tafsir itu lebih dari alfin, 2 juta. Ngatur 2 juta orang itu nggak gampang. Apalagi pada zaman itu tidak ada mikrofon. Yang membawa itu pasti berat. Yang dibawa pasti juga, yang ikut itu kan juga punya, kalau nggak punya kemauan yang kuat nggak akan bisa. Nah, ayat berikutnya Allah katakan wa adna, dan ingatlah, maksudnya wa'adna, ketika kami berjanji, bi alifin wa duniha, dengan alif dan tanpa alif. Di dalam tafsir Jalain, wa'adna dengan alif dan juga tanpa alif. Maksudnya apa? Bisa dibaca wa'adna, bisa dibaca wa'adna tanpa alif. Itu dijelaskan lebih panjang di tafsir Al-Qurtubi. Ada yang membacanya pendek. Itu termasuk qiraatnya Abu Amr. Abu Amr juga Abu Ubaid. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Abu Amr dan Abu Ubaid. Kalau Imam Hafiz ini pakai alif wa'adna. Jadi dua-duanya itu boleh dibaca pakai wa'adna atau wa'adna. Walaupun Imam Abu Ubaid itu menguatkan yang tanpa alif. Ya, wa'adna. Karena apa? Ya. Karena kalau wa'adna itu kesannya apa? Untuk saling. Jadi Allah berjanji itu saling memberi janji. Kayak fa'ala itu kan artinya bisa muwa'adah, saling memberikan. Wa'adna muwa'adah, saling memberikan janji. Ya. Ini seperti itu. Tapi ini dua-duanya boleh dibaca begitu. Jadi di alifin wa duniha. Musa, ya, kepada Musa, kami berjanji kepada Musa. Kalau di tafsir Qurtubi, Musa ini dijelaskan kenapa disebut Musa. Ya, nama Musa ini beliau katakan ismun a'jamiyun. Ya, kata ajam, yakni bukan Arab. Jadi Musa ini bukan nama Arab. Tidak bisa ditakrif. Jadi Musa ya Musa. Nggak bisa musi, musuh. Baik jadi fa'il maupun jadi maf'ul, tetap aja jadi Musa. Termasuk ditambah huruf jar, dia tetap Musa. Tidak bisa min musi. Tidak. Kata orang Tibeti, mu itu artinya adalah air. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaquluna lil ma mu walis syajari sya. Mu air, sya itu syajar atau pohon atau kayu. Falamma wujida Musa fit tabut inda ma'in wa syajarin summiya Musa. Ya, ketika mendapati bayi Nabi Musa itu di air dan di dalam kayu, seperti kayu tabut. Ya, mereka langsung nyebutnya Musa. Jadi air dan kayu. Ini kayak budaya orang Jawa.
Jadi ketika punya anak ada kejadian apa ya langsung dikasih nama dengan ya, kejadian itu. Ya. Mana Pak Prahara nggak turun lagi? Oh ada. Lagi ada Prahara ya. Ini di tafsir lain nggak dijelaskan. Arba'ina lailah. Jadi kami berjanji kepada Musa itu arba'ina lailatan. Selama 40 malam. Dalam tafsir lain dikatakan nu'tihi inda inqidaiha at-Taurah. Kami akan berikan ya, ketika setelah lewat 40 malam itu kitab Taurat. Ini kejadiannya diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi setelah beliau itu diminta oleh Bani Israel untuk agar ya Allah mengasih kitab kepada mereka. Akhirnya Nabi Musa itu memilih 70 orang dari Bani Israel, ya, orang-orang pilihan diajak mendaki ke Bukit Tursina. Ceritanya begitu di tafsir Al-Qurtubi. Itu 30 malam digenapi 10 jadi 40 malam. Jadi nu'tihi inda inqidaiha at-Taurah lita'malu biha. Jadi akan kami berikan setelahnya itu Taurat untuk ya, mereka agar mengamalkan Taurat itu. Kalau kita umat Islam itu Al-Quran itu bukan 40 malam. Tapi berangsur-angsur 20 ya, hampir 23 tahun. Ibarat kuliah itu sudah profesor. Doktor sudah 23 tahun ya, berangsur-angsur. Ini 40 malam aja selesai. Selesai malam. Summat takhaltumul ijlah. Kemudian kalian mengambil al-ijlah. Al-ijlah maknanya adalah anak lembu. Yakni maksudnya patung anak lembu. Jadi ditinggalkan 40 malam. Ya, itu kemudian mereka justru mengambil patung anak lembu. Alladzi shaghahu lakum as-Samiri ilahan. Yang dibuat atau ditempa oleh Samiri, ya. Samiri yang bikin patung anak lembu tadi, ya, dijadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ya. Min ba'dihi, setelah kepergian Musa itu terjadinya, yakni ayat ba'da zahabihi ila mi'adina. Ya, ini setelah Musa itu pergi ya, untuk menjemput janji kami. Ya. Wa antum zalimun, sedangkan kalian itu dalam keadaan zalim. Ya. Yakni apa? Ittikhadhuhu liwad'ikum al-ibadah fi ghairi mahalliha. Kenapa disebut zalim? Karena kalian ya, menjadikan anak unta tadi ini karena apa? Karena kalian meletakkan ibadah fi ghairi mahalliha, tidak pada tempat. Makna zalim itu kan gitu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah diletakkan bukan pada tempatnya, itu zalim juga. Harusnya beribadah kepada Allah, menyembah Allah, justru menyembah anak sapi. Al-ijlah. Itu di tafsir Jalalain. Di Al-Qurtubi ada runutannya. Jadi sebagian besar ahli tafsir itu mengatakan 40 malam tadi ya,
40 malam itu termasuk dengan harinya, bukan malamnya saja. Jadi malam, siang. 40 hari lah. Jadi kata mayoritas ahli tafsir 40 malam tadi itu adalah Dzulqa'dah wa asyaratun min Dzulhijjah. Dzulqa'dah jadi bulan Dzulqa'dah 30 hari wa asyaratun min Dzulhijjah. Dan 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Jadi setelah itu ya kayak Idul Adha itu. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa kana dzalika ba'da an jawaza al-bahra wa sa'ala qaumuhu ayyatiyahum kitabin min 'indillah. Itu kejadiannya adalah setelah mereka melewati atau menyeberangi lautan dan kaumnya itu meminta kepada Nabi Musa ya, meminta kitab dari sisi Allah. Jadi orang-orang Bani Israel ini permintaannya macam-macam. Minta kitab. Nabi Isa malah lebih parah lagi. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Minta jamuan dari langit juga. Itu Nabi Muhammad nggak punya umat begitu. Minta apa itu? Nggak ada minta yang neko-neko gitu, nggak ada. Dan itu Allah kabulkan, itu Allah kabulkan. Nah, para mufassirin itu menghitung, ya, mereka menghitung 20 yauman wa 20 lailatan. Ya, setelah 20 hari 20 malam, qalu mereka katakan qad akhlafana mau'idah. Musa telah menyelisihi janji. Ya, menyelisihi janji. Artinya kok enggak datang-datang Musa ini. Arba'ina lailah, 40 malam kan? Mereka hitung 20 hari siang, 20 malam sudah dihitung 40. Ya kan? Yang 20 malam 20 40. Terus mereka katakan, nah Musa enggak datang ini setelah menyelisihi janjinya. Ini janji. Jadi ini perkara begitu. Ya. Padahal kalau dihitung-hitung ya enggak pas juga 40 malam itu dikatakan 20 siang 20 malam kan enggak cocok. Kalau 40 malam ya 40 malam. Ya, karena terpotong siang ya enggak usah dihitung siangnya. Kalau 20 hari 20 malam kan malamnya cuma 20. Jadi waqalu qad akhlafana mau'idah. Mereka katakan Musa telah menyelisih janji. Fattakhadul ijlah. Ya, mereka kemudian menjadikan anak sapi yakni patung jadi. Wa qala lahum mustamiri hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah Tuhan kalian dan ini Tuhannya Musa. Fatma'annu ila qauli. Akhirnya orang-orang Bani Israel tadi yang merasa tenang dengan perkataannya Samiri tadi. Samiri. Ini anak jangan diberi nama Samiri walaupun ada di Al-Qur'an. Samiri. Kalau Sarimi enggak apa-apa. Beli makan. Lalu kok bisa begitu? Kenapa? Coba lihat. Kok bisa? Padahal itu Nabi Harun masih ada bersama kaumnya. Nabi Harun masih ada. Kok bisa mereka nyembah anak unta? Anak sapi. Wa nahahum Harunu. Harun telah mencegah mereka. Wa qala ya qaumi innama futintum bihi
Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Harun mengatakan, wahai kaumku, ya, kalian itu sedang diuji. Dan sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah Ar-Rahman. Maka ikuti aku dan taatilah perintahku. Kata mereka, qalu lan nabraha alaihi aakifin hatta yarji'a ilaina Musa. Ya, kami akan itu ibadah terus. Iktikaf di depan patung. Ini semangat ibadahnya tinggi juga. Tapi nyembahnya ke patung anak sapi. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa itu datang kepada kami. Surah Thaha ayat 90. Falam yattabi' Haruna. Mereka tidak mau mengikuti Harun. Walam yuti'hu fi tarki ibadatil ijl. Tidak mau taat untuk meninggalkan nyembah patung anak sapi tadi. Illa isna asyara alfan. Kecuali Ibna asyara alfan 12.000. Banyak juga 12.000 yang taat pada Harun. Dalam riwayat Imam Al-Qurtubi. Wa tahafata fi ibadatihi sa'iruhum wa hum aktsaru min alfai alfin. Nah, yang lain itu tetap beribadah nyembah patung anak sapi tadi, dan mereka itu lebih dari alfai alfin 2.000, 2 juta. Bisa bayangkan cuma 12.000 melawan 2 juta. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 150 itu Allah ceritakan juga apa yang dilakukan Harun dan apa yang dilakukan kaumnya Nabi Musa terhadap Harun. Ya. Allah katakan ini di surah yang lain, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifah. Tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya ghadbana asifah, dengan marah dan sedih. Surah Al-A'raf 150. Jadi marah sekaligus sedih. Baru 40 hari ditinggal. Sudah nggak ingat lagi kepada ajarannya Nabi Musa. Ya. Sebentar kan, 40 hari sebentar. Bahkan menyimpangnya itu nggak sampai 10 hari. Nggak sampai 40 hari. Tadi 20 hari ini sudah menyimpang. Padahal apa coba? Baru diselamatkan Allah itu. Laut terbelah. Kurang apa lagi melihat mukjizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa begitu juga. Marah. Waalaikumsalam. Qala bi'sama khalaftumuni min ba'di. Dia katakan, Musa katakan, ya, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergian. A'ajiltum amra rabbikum. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah kamu mau mau mendahului ya, janji Tuhan kalian? Karena Allah sudah janji arba'ina lailah. Ternyata enggak sabaran. Nah, ini penting juga, sabar ini penting. Enggak sabar ya begitu. Masak aja kalau enggak sabar ya enggak matang. Aturannya ada, misalnya masukkan beras, masukkan air, ya, masukkan rice cooker, fisik, tunggu misalnya 10 menit. Enggak sabar 5 menit dimakan.
sakit perut ya, enggak setengah matang. Wa alqal alwaha. Saking marahnya itu Nabi Musa kemudian melemparkan tadi alwah, luh. Ya. Luh itu adalah kepingan dari batu atau kayu. Sekarang ini kan Tauratnya itu di atas kepingan batu atau kayu nulisnya. Jadi saking marahnya itu dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Marahnya ditumpahkan ke siapa? Ke Harun. Wa akhadha bi ra'si akhihi. Kemudian dipegang itu jenggotnya Harun. Bi ra'si akhihi, kepalanya Harun dipegang. Dengan jenggotnya ada yang kepalanya. Yajurruhu ilaih, ya. Kemudian ditarik kepada Nabi Musa. Jadi saking marah. Kemudian apa katanya Harun? Qala ibna umma, wahai anak dari pamanku. Innal qauma istad'afuni. Sesungguhnya kaumku, kaum tersebut yastad'afuni, telah menganggapku lemah. Jadi dianggap Harun itu sudah dilemahkan, nggak punya power apa-apa. Mustad'afin itu kan itu orang yang dilemahkan, dianggap lemah. Wa kadu yaqtulunani, dan mereka itu sudah hampir-hampir membunuhku, kata Harun. Di dalam ayat yang lain itu memang ada yang Harun mengatakan aku khawatir memecah belah mereka. Itu dijadikan alasan sebagian orang bahwasanya Harun ini tidak menyampaikan kebenaran dalam rangka apa? Agar tidak kemudian kebenaran itu ketika disampaikan jadi memecah belah umat. Ada di ayat yang lain begitu. Tetapi kalau kita baca ayat ini sebetulnya Harun sudah menyampaikan dengan maksimal dakwah itu. Hingga hampir-hampir kata Harun, wa kadu yaqtulunani, hampir-hampir orang-orang Bani Israel itu membunuhku. Fala tusmit biyal a'da'a. Ya, maka janganlah kamu menjadikan musuh gembira melihatku. Ya, ini senang kan, orang-orang senang gitu loh. Harun dimarahin oleh Musa. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan jadikan aku termasuk kaum yang zalim. Ini kejadian Nabi Harun yang ditinggal Nabi Musa menangani enggak banyak orangnya. Ya enggak sampai 3 juta. Tapi sudah ya sulit, karena urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pelajaran yang kita petik di sini? Ya, salah satunya adalah bahwasanya kalau bahasa sekarang ini kan Harun ini dipersekusi ya, oleh Bani Israel. Menyampaikan kebenaran aja mau dibunuh. Baca di ayat-ayat yang lain itu bagaimana perjuangan Nabi Harun alaihissalam ketika menghadapi orang Bani Israel yang menyembah sapi, menyembah anak sapi. Pertama itu mau membunuh Nabi Harun, yang hanya mengatakan ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri.
Dakwahnya sekitar itu aja. Ya Allah, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini diuji ya, dengan adanya patung anak sapi tadi. Memang Samir ini ahli bikin patung sehingga patungnya itu bisa seolah-olah bersuara. Kalau sekarang nyamannya bikin kayak gitu, tinggal dikasih apa HP aja di dalam setelkan. Kemudian yang ditegaskan Harun cuma apa? Sesungguhnya Tuhan kalian itu hanyalah Allah, ya, Ar-Rahman. Tetapi seruan ini ya, kemudian ya ditentang oleh kaumnya. Ya, bahkan akhirnya Harun sendiri itu tidak boleh menyampaikan itu. Hampir-hampir dibunuh. Akibatnya apa? Ya. Untung kalau kita zaman sekarang ini tobatnya nyaman. Ketika Nabi Musa itu kemudian datang, ya, tahu begitu, ya, setelah dijelasin mereka sadar, bagaimana taubatnya? Itu di ayat ke-54 dari surah Al-Baqarah ini. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ya. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Bittikhazikumul ijlah. Dengan kalian menjadikan anak sapi, patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian sendiri. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum. Maka Allah terima tobat kalian. Innahu huwas tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia itu Maha penerima tobat. Kita bayangkan tobatnya dengan bunuh diri. Kalau sekarang umat Nabi Muhammad tobatnya nyaman aja, nggak usah bunuh diri. Padahal kejahatannya berapa lama? Sebentar. Ya, nggak sampai 1 bulan ya. Kejahatan yang mereka lakukan menyembah anak patung itu nggak sampai 1 bulan. Zulqaidah ditinggal Nabi Musa, 10 hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah sudah Nabi Musa datang. Mereka nyembah patungnya itu setelah 20 hari ditinggal Nabi Musa. Artinya sekitar 20 hari saja nyembah patung itu. Tobatnya dengan cara suruh bunuh diri. Para ahli tafsir beda penafsiran. Bunuh diri itu bagaimana? Dijelaskan di Al-Qurtubi itu ya banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan yakni orang-orang yang tidak menyembah itu disuruh bunuh mereka. Ada yang banyak juga riwayat yang menafsirkan Allah itu akhirnya jadikan apa itu gelap sehingga mereka itu saling membunuh. Ada yang mengartikan ya, mereka membunuh diri mereka sendiri. Di Ibnu Katsir diceritakan itu sampai akhirnya ketika hari gelap itu mereka saling membunuh. Ketika selesai terang itu 70.000 dari Bani Israel itu yang meninggal, terbunuh. Membaca ini kayaknya kok kayak kejam bener. Agak perlu hati-hati juga nyampaikan ngaji tafsir di masyarakat bahas. Karena kalau salah paham bisa kejam sekali Allah Subhanahu wa taala. Mau nyembah sebentar saja kok disuruh bunuh diri. Tapi ya itu dosanya besar sekali. Pertama apa? Nyembah anak sapi. Yang kedua menghalang-halangi Nabi Harun, menghalang-halangi dakwah itu, bahkan mau membunuh Nabi. Akibatnya ya tadi. Kalau sekarang nyaman aja. Walaupun mereka lebih beruntung. Kenapa? Ya Allah katakan di situ. Jadi setelah kejadian itu kan Nabi Musa dan yang lain bersedih. Ternyata banyak yang meninggal. Itu pasca nyebrang laut. Hidup yang masih belum menentu kan itu. Tapi akhirnya kan Allah katakan fataba alaikum.
Allah terima taubat mereka. Jadi yang terbunuh dihitung mati syahid, yang masih hidup itu diterima taubatnya, sehingga mereka bergembira. Kalau kita umat Nabi Muhammad belum tentu. Ya. Di dunia bisa aja enak santai-santai, tapi nanti di akhirat juga. Adakah jaminan kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebentar itu sebentar. 40 hari, 20 hari saja mereka berbuat dosa begitu. Allah timpakan ya, hukuman seperti itu. Tapi untungnya di dunia. Bandingkan dengan orang yang apa? Yang dilakukan lebih dari itu dan lama. Kalau kayak bikin perpu itu kan lama. Ini sudah berapa hari? Umatnya Nabi Musa itu menghalangi dakwahnya Harun itu nggak sampai sebulan. Kalau perpu ini dijadikan undang-undang, itu berlaku lama. Dan itu potensi untuk menghambat dakwah lebih lagi. Kalau umatnya Nabi Musa itu hanya melemahkan Nabi Harun dan hampir membunuhnya, kalau sekarang dengan perpu itu bisa lebih lagi. Bukan hanya satu orang, tapi bisa satu ormas. Satu ormas bisa dilibas habis. Dan alasannya bisa sangat subjektif. Kalau kita perhatikan beberapa pasal itu. Pasal 59 ayat 3a itu. Dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Bagus nggak ini? Bagus nggak? Isi perpu ini, ormas itu dilarang. Pasal 59 ayat 3 poin A dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Bagus nggak? Bagus. Kalau bilang nggak bagus berarti sebaliknya, berarti ormas itu harus melakukan permusuhan. Secara bahasa bagus. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Tetapi apa? Karena tidak, ini nanti pemenang pengadilan kan dipinggirkan. Orang bisa langsung ditangkap dan pasal ini kena pasal 82A ayat 2. 82A ayat 2 itu orang yang melakukan ini, ya, anggota dari ormas yang melakukan itu bisa kena penjara seumur hidup. Minimal 5 tahun. Melakukan tindakan permusuhan. Sehingga masalahnya nanti adalah seperti apa yang terjadi. Secara sepihak dituduh itu melakukan tindakan permusuhan, ujaran kebencian. Gara-gara menyampaikan dakwah bisa saja. Misalnya wala taqrabuz zina, kita sampaikan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang fahisyah, keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Terus di daerah itu ada lokalisasi, kita sampaikan ini. Apa kira-kira? Ini bisa kena pasal itu gara-gara apa? Yaitu berarti memusuhi golongan pramunikmat, gitu. Itu kan ujaran permusuhan kepada siapa? Kepada orang yang merasa termusuhi siapa? Itu bukan yang jualan, termasuk pembelinya. Nanti ada calon pemimpin non-muslim, kita sampaikan ayat tentang la tattakhidul Yahudi wan Nasara awliya
min dunil mu'minin. Jangan kalian ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin wali. Itu bisa ujaran kebencian kepada agama. Banyak riba, kemudian kita sampaikan ayat tentang riba. Bisa terkena di sini, terkena. Enggak boleh. Nabi Harun misalnya mengatakan itu patung anak sapi ini ya enggak pantas disebut Tuhan. Ini bisa kena ujaran kebencian. Apalagi kemudian menunjukkan, membuktikan bahwasanya patung tadi bukan Tuhan. Minimal 5 tahun itu. Ya memang kalau orangnya itu baik, pemimpinnya baik, mungkin nggak akan dikenakan pasal itu. Tapi kalau pemimpinnya itu adalah dukuhan yang cebong, yang suka ngarit dan malu, yang suka malu dan ngarit, ya nanti bisa kena. Di NID saja ada bukunya membela PAN TJA Sila. Ada bukunya di NID membela Pancasila. Bisa kena. Dan arah-arahnya memang bisa ke situ. Bisa ke situ. Sebaliknya kalau kita yang berkuasa sebetulnya, kalau umat Islam yang bagus yang berkuasa, pasal ini juga bisa mengenai mereka. Yang bikin perpu ini bisa kita comot pakai ini. Tanpa pengadilan. Tanpa pengadilan. Ini poin pertama. Jadi bisa disebut tindakan permusuhan, ujaran kebencian. Padahal Islam itu memang mengajarkan di samping mencintai juga harus membenci, harus dibenci. Kemungkaran itu harus dibenci. Kemudian yang kedua, ini yang lebih berat lagi, pasal 59 ayat 4 huruf C. Jadi ormas itu dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Secara dibaca sekilas kayaknya nggak begitu masalah. Tetapi kalau dipahami betul ya ini bermasalah. Menganut. Nah, menganut ini kan masalah pemikiran. Sementara dalam Islam orang menganut sesuatu di luar Islam itu juga nggak akan dihukum kan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Khilafah itu tidak akan memaksakan orang agar menganut Islam. Mereka boleh menganut yang lain. Bahkan penyembah api pun itu di dalam Islam tidak kemudian dipaksa, dipersekusi, apalagi dihukum gara-gara mereka nyembah api. Jadi orang-orang Majusi itu masih tetap mereka diperlakukan sebagai warga negara ya, dengan mendapatkan hak yang sama seperti kafir zimmi yang lain. Tidak kemudian dikriminalisasi, tidak. Jadi pasal ini justru sebetulnya nggak mungkin orang itu pikiran itu bisa dipaksa, itu nggak mungkin. Kecuali mungkin ya di negeri-negeri hampir negeri-negeri komunis itu begitulah. Negeri-negeri komunis sampai orang beribadahnya nggak bisa di negeri komunis. Orang menganut Islam bisa habis di negeri komunis. Ini kayaknya memang rujukannya ya ke sana. Lihatlah Korea Utara. Rujukannya ini. Jadi bisa kena. Kemudian poin ketiga itu tidak bisa bela diri karena
pengadilan itu sudah dihilangkan, nggak lewat pengadilan, dikasih surat 7 hari, kasih tempo 7 hari, dianggap tidak mengindahkan, langsung bisa dieksekusi. Ini lebih parah sebetulnya dari Bani Israel tadi. Lebih parah. Bani Israel Nabi Harun cuma mau dibunuh, tapi kan nggak dikerangkeng oleh mereka, nggak dikerangkeng. Jadi ini ancamannya bisa sampai dikerangkeng minimal 5 tahun. Tetapi jangan kemudian ini membuat takut ya, karena kita tahulah kesudahan ya, orang yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat atau akhir yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 51 dan seterusnya tadi. Ya, bedanya adalah memang kalau umatnya Nabi Musa itu waktu itu ya, langsung ditangani Allah Subhanahu wa taala, ya, tobatnya adalah dengan demikian tadi yang kita mungkin melihat itu sangat kejam bahasa kita itu. Tapi itu bentuk ya, yang lebih baik bagi mereka, karena dengan begitu Allah ampuni mereka. Sementara kalau dibiarkan hidup, apalah artinya hidup di dunia sebentar, walaupun Allah kasih kenikmatan, tapi di akhirat Allah balas ya, dengan pembalasan yang berlipat-lipat.